Halo semuanya, selamat datang di channel Yeho Podcast. Nah, kali ini sebelum kita mulai podcastnya, kita gimana kalau misalnya kita kenalan dulu? Iya benar. Halo, nama aku Niki. Aku di sini adalah sebagai host dan pembawa acara. Aku hari ini di sini nggak sendiri nih teman-teman. Aku ditemani oleh partner aku. Halo semuanya, nama saya Revin. Saya sebagai partner Niki hari ini untuk menemani dia podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman. Kita kedatangan Yeho Yeker yang kemarin baru aja menangin short movie. Ya, Dari yang event. diselenggarakan oleh Yosdarso ya. Ya, 14 Space kemarin. Ya, eventnya. Nah, gimana kalau misalnya kita undang mereka untuk naik sini? Mari kita sambut Yeho Yeker. Nah, sebelum kita kenalan, kita nonton dulu yuk film yang bisa bawa mereka sampai juara 3. Gue Yeho. Kalau kata ortu gue artinya cahaya, pelindung. Ya, semacam itulah. Tapi setelah gue nanya-nanya di bawah Google, gue lebih setuju kalau arti nama gue itu kebebasan. Ya, secara gini loh hidup gue. Kamu masih pagi kok udah malas-malasan aja sih? Oke, sekarang kita belajar mengenai Malaysia, Purba, Afrika. Ya, itu apa saja, Nak? Ada. Oke, sebentar. Yeho, kenapa kamu tidur? Kamu gak niat belajar ya hari ini? Sorry bu. Perbaiki dulu baju kamu. Ya bu. Astaga, ini anak. Gua udah tungguin lo dari tadi. Malah bertengkar kayak jago lo di sini. Ya bro, jadi pulang bareng nggak? Malah ngantuk kan? Sorry mas bro, seharusnya gue pulang bareng dulu. Ya iyalah, tadi kan udah bilang. Ya mas. Bet. Ngomong-ngomong, Ala di mana ya? Perasaan udah lama gak lihat sama dia. Lu baik-baik aja kan? Tuh di sono. Lu belum jawab pertanyaan gua loh. Lu baik-baik aja kan? Duh, ngapain sih mikirin hal terus? Baik kita pulang aja. Dek sore nih, gue mau ibadah nasi toh. Tungguin gua dong. Lu seharusnya apa? Gak boleh begini bro. Mana janji lu yang bilang lu bakal jagain Nala? Lu sekarang malah acuh tak acuh begini. Come on bro, lu kenapa sih? Sibuk banget terus tanamannya. Cuman kamu loh yang bawa tanaman ke sekolah. Ini udah aku anggap kayak anak sendiri tau. Soalnya merawat tanaman itu kayak merawat kehidupan. Kayak hidupmu, kalau misalnya gak dirawat pasti berantakan. Aku ikut nyiram dong. Yeho, ini ada surat dari Nala. Hai Yeho, saat kau baca surah ini, aku pasti udah keluar Batam. Maaf ya, aku gak kabarin kau dari awal. Kau tahu sendiri aku gak suka sama perpisahan. Jadi aku males harus say bye-bye sama kau. Aku dapat scholar ke luar negeri. Kau tahu kan itu cita-cita aku. Oh iya, aku nitipin dia ya. Kau tahu kan maksud aku apa? Aku percaya kau bisa perhatiin dia kok. Thanks ya Yeho. See you when I see you.
Terima kasih atas kehangatanmu. Aku bisa berdiri sampai hari ini. Semua karena kamu. Memperhatikanmu adalah tugas yang berarti bagiku. Kadang aku ingin menyerah, tetapi kehangatanmu kembali menguatkanku. Denganmu, karenamu, aku bertumbuh. Terima kasih Nala, kau rumah dari segala rumah. Sama-sama Yeho. Nah, kita udah lihat nih teman-teman, film yang bisa bawa mereka sampai jauh ke juara 3. Iya, Nah, bagus sekali filmnya nih. Gimana kalau misalnya kita kenalan dulu sama teman-teman kita? Oke, halo semuanya. Saya Angelina Lau. Saya berperan sebagai Nala di film Sanctuary kita. Halo semuanya, saya Jesslyn Stefaleri Atalia. Biasanya dipanggil Jesslyn. Saya di sini selaku direktur dari film Sanctuary. Halo guys, yang berada di luar sana, nama saya Stephen atau biasanya dipanggil Rats. Saya pemeran karakter utama yaitu Yeho dalam film Sanctuary. Hai semuanya, nama aku Galukaila Bianca Hamilton atau yang biasa dipanggil dengan Bianca. Aku berperan sebagai CK sekaligus juga dengan co-director. Oh iya, nih kok teman saya tadi kayak mirip gitu ya sama pemeran film tadi. Iya, jadi sebenarnya saya itu Tommy, pemeran dari film Sanctuary juga. Saya sebagai temannya Yeho dalam film ini. Waduh, keren banget. Keren. Kok bisa ya dia di sini ya? Iya, gak tahu Dia juga punya sih. 2 pekerjaan ya. Iya. Nah, sebelumnya gimana nih kabar-kabar kalian semua? Baik banget sih. Iya, baik banget Iya, dong. baik Siapa banget. yang nggak senang abis dapat juara? Iya. Juara. Oke. Gimana kalian awal mula pembuatan filmnya itu gimana sih? Kalau untuk awal mulanya kita semua dipilih dari pembuatan ini sih, film iklan dari Tugas Inggris ya. Oh, mulainya dari tugas berarti. Ya. Terus kira-kira ada alasan spesifiknya nggak kenapa kalian semua dipilih? Kalian ini yang dipilih? Apa coba Kalau alasannya? untuk Jesslyn sih kayaknya cara dia take videonya ya. Iya, itu bener iya. banget. Oh, jadi Jesslyn dipilih jadi director ya tadi kan? Iya. Gara-gara video iklannya bagus. Bener banget. Oh, jadi kalian pas pembuatan ini ada kendala gak sih nih? Ya. Kalau semisal untuk kelukasannya sendiri, pasti kita semua pernah dong ngalamin Iya, suka dan duka. Nah, kalau semisal untuk kelukasan dari film Sanctuary ini, yang paling utama sih mikirin konsepnya ya kan? Iya benar. Susah juga sesuaiin sama temanya gitu. Bener banget, karena kita juga sebenarnya tuh sempat beberapa kali ganti konsep sampai akhirnya kita nemuin nih, pada akhirnya kami nemuin kalau Sanctuary inilah pemilihan terakhir kami. Oh. Benar. Kalian konsep awalnya gimana? Sebelum kan kalian bilang ganti-ganti konsep kan? Terus sebelum dapat Sanctuary ini kira-kira gimana gitu filmnya? Konsep awalnya itu gimana? Kalau untuk konsep awalnya itu kami hampir sama ya, kayak kami ngebuat tuh bisa dibilang tuh terlalu basic ya untuk pemilihan scene, karakternya, sampai akhirnya tuh kami berpikir gimana sih cara ngebuat short movie ini beda dari yang lainnya. Oh. Jadi kami ngebuat beberapa plot twist yang bisa ngebuat penonton ini semakin tertarik waktu nontonnya gitu. Oh, jadi kan itu plotnya cukup keren tuh menurut saya. Apakah itu plotnya diambil dari kisah nyata atau gimana nih? Itu sih menurut kami memang dari pikiran kami sendiri ya. Oh, jadi bukan dari kisah nyata gitu yang diambil jadi inspirasi. Sebagian dari pengalaman saya diputusin. Oh. Waduh. Oke, tadi kan kalian udah bilang nih kalian gonta-ganti ceritanya. Jadi saya pengen tahu tuh akhir dari yang kalian sudah gonta-ganti itu gimana ceritanya? Kalau ceritanya itu pada awalnya ada seorang pemuda bernama Yeho. Yaitu Yeho itu pelajar yang sangat pemalas sih bisa dibilang. Habis itu dia pastinya
nggak sendirian. Dia pasti punya teman yang namanya Ceka, Tommy dan juga Nala. Dan yang paling akrabnya itu Nala sama Yeho, karena Nala selalu berbagi keluh kesah dan selalu membantu Yeho dalam segala keadaan gitu. Jadi Yeho selalu senang saat bersama Nala. Tetapi Nala itu dalam filmnya itu Nala itu harus pergi untuk melanjutkan pembelajarannya dalam universitas di luar, ya kan? Habis itu si Yeho ini jadi sedih deh, tapi dia juga termotivasi juga agar dia bisa membanggakan Nala gitu di tahun ke depan berikutnya. Jadi gitu. Oh. Tadi juga Bianca kan berperannya sebagai CK kan tadi kan. Tapi di film itu saya kirain yang jadi Nala itu ada 2. Terus yang pertama itu kan kamu. Terus yang kedua itu Bianca. Nah, tapi ternyata Bianca itu CK. Jadi Nala yang satu lagi siapa? Nah, itu yang kita pengen tujukan. Jadi sebenarnya itu Nala sebenarnya saya Nala. Jadi yang Nala keduanya itu tumbuhan. Dan kenapa tumbuhan? Karena Nala itu suka banget gitu sama tumbuhannya. Jadi sampai bawa ke sekolah, jaga di sekolah. Benar gitu. Iya, jadi pas udah Nalanya sekolah ke luar negeri, dia minta si Yeho untuk bantu jaga. Jadi kayak Yehonya itu namain tumbuhan tersebut sebagai Nala gitu. Makanya ada Merawat. 2. Iya. Oh. Terus di akhir cerita Nalanya balik lagi ke Yeho. Iya benar. Waktu Untuk Yehonya ada sukses gitu ya. Iya benar, untuk memastikan kepada penonton bahwa Nala itu dia gitu. Jadi Nala itu tuh sebenarnya adalah Angelina Lau. Jadi saya itu seakan-akan sebagai untuk penipu penontonnya gitulah. Jadi intinya itu plot twistnya di situ sih. Ya, Gimana benar-benar. kita ngebuat penonton itu seakan-akan mikirnya kalau saya itu Nala. Ya, Nala. Terus keluh kesah kalian sebagai aktor gimana? Tadi kan Jesslyn udah menceritakan keluh kesah sebagai direktornya kan untuk mencari konsep. Kalau misalnya kalian sendiri nih sebagai aktornya, apa kesulitan-kesulitan yang kalian alami? Kalau saya pribadi, saya kalau ngomong suka putus-putus gitu. Jadi pas mau memeranin Nala, bacain skripnya gitu agak susah. Jadi harus kayak ngetik beberapa kali gitu untuk satu scene doang gitu. Kalau misalnya Steven? Kalau saya sebagai pemeran utamanya ya, kalau saya biasa-biasa aja, nggak ada kendala. Palingan kesulitannya cuma ya harus nunjukin gitu. Kalau kita itu sebagai pemeran utama harus nunjuk banget kalau kita itu sebagai tokoh dalam cerita. Pemeran utamanya gitu ya. Kalau misalnya Bianca? Kalau aku sendiri itu balik lagi ya ke plot twistnya itu. Jadi aku tuh harus ngembangin karakter aku itu tuh sekaligus 2. Dimana aku harus berperan awalnya seakan-akan aku jadi Nala. Lalu pas udah penontonnya udah tahu kalau Nala itu bukan sebenarnya aku harus ngembangin lagi karakter CK-nya ini sendiri gitu. Ya sih. Kalau kalian sendiri ada perasaan apa gitu gak menang? Kayak kalian habis menang seneng pasti gitu? seneng sih. Ya. Pasti seneng Pasti, dong. pasti. Itu senang banget sih. Karena juga mewakili sekolah kan. Jadi Iya. ada Benar-benar. kebanggaan tersendiri. itu. Terutama juga keluarga. Itu internasional, nasional, atau lokal? Satu kota? Itu nasional sih, di luar Batam juga ada yang ikut dan berpartisipasi dalam lomba tersebut. Tapi yang juara 3 tetap dari Batam ya. Iya Ya dong. Ya. Bagus sih. Kalau misalnya orang tua kalian gimana? Dengar kabar kalau misalnya wah anaknya menang nih gitu. Happy ya? Kalau orang tua saya sih gak expect ya kita bisa menang. Apalagi saya yang pemeran situ, jadi mereka kaget banget sih pas dengar kita menang juara 3. Kalau misalnya Jesslyn? Kalau semisal orang tua saya juga sama kayak Alau sih, sama-sama nggak expect juga. Aku kayak kok bisa menang gitu, kayak keren juga gitu. Kalau semisal kamu kayak sebagai direktornya gitu udah kayak bisa menangin gitu. Iya, hebat sih. Kalau orang tua saya sih beda sendiri ya, karena mereka udah tahu banget kalau saya masuk lomba, saya udah pasti menang gitu. Sering bawa pulang piala berarti ya. Iya. Kalau misalnya Bianca sendiri gimana? Kalau perasaan bangga udah pasti ya, apalagi ini tuh pertama kalinya saya berperan jadi co-director. Jadi ada perasaan bangga tersendiri. Oh. Kalau untuk kedepannya kalian ada rencana apa gitu? Kayak mau bikin film lagi atau apa? Kalau untuk kedepannya pasti kita bakal ngembangin bakat yang udah kita terapkan dalam pembuatan film Sanctuary ini sih.
Iya. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang film mau buat lagi atau enggak, untuk sekarang belum ada rencananya. Tapi kalau misalnya ada, ditunggukan. Oke. Kalau ada kesempatan pasti. Iya bener. Dinantikan. Oh, keren banget ya. Jadi sebelum podcast kita hari ini selesai, apakah ada pesan nih yang mau disampaikan? Oke, pesan moral hari ini yaitu tetaplah semangat dan jangan menyerah akan suatu hal yang akan kalian capai. Karena pencapaian tersebut akan membuahkan hasil yang manis. Keren. Oke. Oke, mungkin sekian aja podcast kita kali ini. Kita akan kembali lagi di podcast kita yang berikutnya. Yeho Podcast.